Ini udah nge-record mana? Udah. Ini kayak Udah guys? Udah nih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pemerintahan daerah, yaitu beranggotakan yang pertama saya sendiri Geraldi Binsa Aditya NIM 18042134, dan kemudian ada Aulia Rahmi NIM 18042103, Dafal Salsabila Lutfi 18042106, Hana Salsabila 18042138. Di sini kami akan membacakan materi yang berjudul Aspek Penting dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan struktur pemerintah daerah. Yang pertama adalah pendahuluannya, yaitu latar belakangnya adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI, struktur pemerintahan harus dirancang sentralistis. Mengenai pemerintahan daerah, diatur dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 yang selengkapnya berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam makalah ini akan kami bahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu adalah tentang pemerintahan daerah. Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan sangat berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini, menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintah yang sudah ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintah, maka diperlukan adanya berbagai suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri, tetapi tetap di bawah pengawasan dari pemerintah pusat. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana struktur pemerintah daerah, yang kedua apa tugas dan wewenang dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang ketiga bagaimana perangkat pemerintahan daerah, yang keempat struktur DPRD, 5 apa fungsi dari DPRD, yang keenam apa tugas dan wewenang dari DPRD. Baiklah, pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Aulia Rahmi akan membacakan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu struktur pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 1 Angka 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah. Definisi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 Ayat 2 adalah sebagai berikut. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah memiliki seorang kepala daerah yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, kepala daerah untuk kabupaten disebut dengan bupati, dan kepala daerah untuk kota disebut wali kota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota yang masing-masing berkedudukan sebagai kepala dengan tugas dan wewenang. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan daerah. Yang ketiga, menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang kelima, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Yang keenam, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wakil kepala daerah adalah wakil dari pucuk pimpinan atau kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Tugas dari wakil kepala daerah sebagai berikut. Yang pertama, membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Yang kedua, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan lagi kepada rekan saya. Dipersilakan rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tugas dari wakil kepala daerah sebagai berikut. Yang selanjutnya itu adalah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten atau kota. Nah, yang selanjutnya itu memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya ini melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, wakil kepala daerah ini bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah ini meninggal dunia, berhenti ataupun diberhentikan, atau tidak dapat juga melakukan kewajiban selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu perangkat pemerintahan daerah.
Perangkat pemerintahan daerah itu sendiri adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, yang pertama itu adalah perangkat daerah provinsi. Yang pertama itu ada sekretariat daerah. Ini mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Nah, yang kedua ini adalah Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD ini mempunyai tugas. Yang pertama ini itu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Nah, yang kedua itu adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Yang ketiga itu adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Yang ketiga ini adalah dinas daerah. Dinas daerah ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah ini bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Nah, yang keempat ini adalah lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lanjut, ini ada besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, besarnya organisasi perangkat atau OPD ditetapkan berdasarkan variabel. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk, yang kedua itu jumlah wilayah, yang ketiga adalah jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sini ada 4 struktur Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat daerah disingkat oleh DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat atau parlemen daerah, provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah bersama dengan pemerintahan daerah. DPRD diatur dengan undang-undang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPRD kedudukan di setiap wilayah administrasi yaitu yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, yang kedua itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau DPRD Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten. Yang ketiga itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota atau DPRD Kota berkedudukan di kota. DPRD merupakan mitra kerja kepada daerah, gubernur atau bupati atau wali kota sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah tidak bertanggung jawab lagi kepada DPRD karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah. Nah, di sini ada fungsi DPRD. Yang pertama itu adalah legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Nah, yang kedua itu adalah anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah atau APBD. Nah, yang ketiga itu adalah pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintahan daerah. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Saya Rafa Salsabila ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Hana, yaitu tentang tugas dan wewenang DPRD. Yang pertama, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Yang keempat, mengusulkan, yaitu 1. Untuk DPRD Provinsi mengangkat atau memberhentikan gubernur atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, atau pemberhentian. Yang kedua, untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan atau pemberhentian Bupati atau Wali Kota, pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, untuk DPRD Kota, pengangkatan atau pemberhentian Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya yaitu memilih wakil kepala daerah atau wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil wali kota. Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan wakil kepada daerah. Tugas dan wewenang selanjutnya yaitu memberikan pendapatan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Kemudian memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Selanjutnya, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disendera paling lama 15 hari atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Jadi, dari materi kita ini, kita dapat menyimpulkan yaitu perubahan struktur kekuasaan pemerintahan adalah akibat diletakkannya sebagai besar kewenangan pemerintahan pada daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1969 tentang pemerintahan daerah yang meletakkan otonomi daerah pada daerah otonom dan seluruh kabupaten atau kota dinyatakan sebagai daerah otonom dan provinsi selain sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi menyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah memiliki seorang kepala daerah yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, bupati dan kepala daerah untuk di kota tersebut wali kota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya terdapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalah penulisan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih lo?